Kuasa hukum Verdi Sambo kembali pertanyakan status penguak fakta atau justice collaborator Richard Eliezer dalam sidang di PN Jaksel Rabu 28 Desember. Kubu Sambo bertanya kepada ahli hukum pidana yang dihadirkan kuasa hukum Richard Eliezer dalam sidang, pantaskah seseorang yang pernah berbohong dijadikan sebagai justice collaborator? Saksi ahli Albert Aris pun menilai status justice kolaborator yang diberikan LPSK kepada Richard Eliezer Pudihang Lumiu sudah tepat. Pasalnya status itu diberikan kepada Eliezer yang ingin mengungkap kejahatan pembunuhan berencana kepada Brigadir Yosua. Ada frasa lain di situ yang tidak boleh dibaca secara parsial. Di sana dikatakan bahwa dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan atau korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Berarti ini akan dinilai secara objektif oleh LPSK dalam memberikan perlindungan tadi. Nah, kemudian ada juga syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 28. Ada beberapa item itu. Di antaranya itu kan misalnya bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkan. Makanya saya tadi sampaikan sebenarnya nggak ada kaitannya ini perlindungan saksi dan korban dengan penyertaan tadi. Karena dua hal atau two something different ya. Nah, tapi poin menarik adalah di poin E dikatakan adanya ancaman nyata atau kekhawatiran, hanya kekhawatiran sifatnya subjektif mengenai terjadinya ancaman tekanan fisik atau psikis terhadap saksi pelaku atau keluarganya. Padahal kita tahu ya. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK juga kembali membela posisi Richard Eliezer sebagai justice collaborator. Sejauh ini LPSK melihat peran Eliezer sangat besar dalam membongkar skenario Sambo. LPSK juga menilai kubu Sambo bermaksud menyudutkan Eliezer untuk mempengaruhi persidangan. Itu masih upaya pembelaan dari pihak terdakwa FS agar semua keterangan Baradae yang memberatkan tentunya buat FS itu bisa dilegitimasi atau tereliminasi dengan pernyataan bahwa Baradae tidak memenuhi kriteria sebagai justice collaborator. Jadi peran atau kontribusi Baradae dalam mengungkap perkara ini maupun skenario yang dikembangkan oleh FS itu sangat besar. Sebelumnya, ahli hukum pidana Universitas Andalas Elwi Daniel yang dihadirkan kubu Sambo Selasa 27 Desember menyebut pelaku utama tindak pidana tak layak sebagai justice kolaborator. Menurut saya pelaku utama itu adalah pelaku yang perannya sangat signifikan dan menentukan di dalam melakukan peristiwa pidana beserta akibatnya itu. Ya, kalau di dalam tindak pidana pembunuhan misalnya, siapa yang menusuk pakai pisau, siapa yang menembak dan sebagainya. Nah, kalau pihak-pihak yang melakukan perbuatan material itu berarti dia memiliki kedudukan yang signifikan. Sehingga dengan demikian menurut pendapat saya orang yang berkedudukan seperti itu tentu tidak layak untuk diposisikan sebagai justice collaborator. Soal adanya beda pendapat ahli hukum pidana tersebut, pihak Eliezer tak mempersoalkan. Kini kuasa hukum Eliezer sedang fokus membangun konstruksi hukum dalam hal pembelaan. Tim Liputan, Kompas TV.